Nah, saya pikir saya bisa menulis tentang pedofilia dan pakai latar Lembena. Nah, kita mulai dari tahun 2019, musim kemarau. Saat itu sahabat saya mengajak saya ke tempat kelahirannya di Sumeneb. Itu adalah satu kabupaten paling timur di Pulau Madura yang mungkin suatu saat nanti akan dimekarkan menjadi dua kabupaten karena ada isu bahwa Madura akan menjadi provinsi sendiri gitu. Sejauh ini Madura masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu saya diajak teman saya balik lagi ke situ, saya diajak teman saya ke tempat kelahirannya di Sumeneb, saya lupa itu di kecamatan mana, tetapi tempat kelahirannya itu ada satu dukuh, dan di dukuh itu ada satu tempat yang bernama Lembena. Saya ditulis di sana Lembana gitu. Jadi Lembana ini adalah satu tempat di kaki Bukit Perigi. Bukit ini agak unik karena ketika saya mendaki bukit ini, di atasnya itu ada, saya tidak tahu apakah itu situs suci atau tidak. Yang jelas di puncak bukit itu, bukit yang ditumbuhi oleh dua pohon randu raksasa, itu ada tonjolan-tonjolan batu. Itu mengingatkan saya pada ikonografinya Dewa Siwa ya, lingga. Tetapi itu banyak dan masih berbentuk karang. Jadi saya bingung di situ. Ini apa, saya pikir. Dan tempat itu di fondasinya, puncak bukit itu fondasinya adalah batu-batu karang. Itu fondasinya adalah batu-batu karang. Karena saya penasaran dengan batu-batu yang bertonjolan itu, yang saya pikir adalah situs suci, saya hanya berspekulasi di dalam kepala saya sendiri, jangan-jangan ini memang adalah satu peninggalan dari masa Madura prasejarah. Dan di barat bukit itu ada satu jalan, dan disitulah ada sebuah makam yang namanya, yang di dalamnya bersemayam Ki Agung Panda gitu. Saya tidak tahu Ki Agung Panda itu siapa, tetapi berdasarkan tuturan teman saya, Ki Agung Panda itu merupakan pembabat alas. Jadi dia adalah penghuni pertama di wilayah tersebut. Saya menduga mungkin namanya Ki Ageng, karena Ageng itu adalah gelar untuk orang yang membabat alas. Lalu kemudian saya buka mata itu karena saya tahu cerita Ki Agung Panda itu. Malamnya teman saya itu mengajak saya ke seorang ustadz. Saya ingin tahu Ki Agung Panda itu apa dan bagaimana ceritanya, sehingga aku menjadi aneh dalam tanda kutip, menjadi aneh seperti itu. Lalu kemudian dia bercerita, tetapi sayang, sebagaimana cerita lisan pada umumnya, jadi pada sekarang itu makin berkurang ya kelengkapan ceritanya, karena banyak orang-orang tua yang sudah meninggal. Maka kemudian si ustadz itu, kayaknya nggak enak ya dibilang si ustadz atau dibilang si sang ustadz itu, kita tetapi tidak lengkap. Beliau ternyata tidak tahu kisah lengkap dari Ki Agung. Saya hanya bisa berspekulasi karena di dalam cerita itu banyak bolongan-bolongan. Konon tentu pada malam-malam tertentu bukit itu sering didatangi oleh kuda terbang. Kalau misalnya kita baca legenda Sumeneb, itu kita tidak asing ya dengan kuda terbang, karena kuda terbang itu merupakan tunggangan Joko Tole. Joko Tole itu salah satu penguasa Sumeneb yang bergelar Seco Diningradua.
Beliau adalah seorang putra dari Adi Odey dan juga Potrekoni, Putri Kuning gitu. Nah, kemudian setelah saya agak kecewa dengan cerita Bapak Ustadz itu, saya pulang besoknya dan saya tidak punya keinginan untuk nulis novel sama sekali. Tapi kemudian ada ilham yang membuat saya menulis novel itu. Ya mungkin itu cerita yang kupikir menantang untuk dibikin novel karena ceritanya penuh dengan bolongan-bolongan itu dan saya bisa mengisi bolongan-bolongan dengan imajinasi saya. Maka kemudian misalnya yang muncul di dalam novel Pendosa yang Saleh bukan kuda terbang tetapi para kerub. Kerub itu adalah sosok malaikat yang dipercaya oleh 3 agama Abrahamik sebagai makhluk spiritual penghuni surga. Mereka bersayap biasanya bolongan-bolongan cerita itu salah satunya. Nah kemudian saya ingin menulis cerita yang juga di dalamnya mungkin pada saat itu saya sedang membaca tulisan-tulisan Gus Aan Ansori, kemudian Prof. Mun Insiri dan juga mendengar ceramah-ceramah dari Dr. Yu Hasan tentang pedofilia. Nah saya pikir saya bisa menulis tentang pedofilia dan pakai latar Lembena sebagai background dari latar dari novel itu. Saya membaca lagi apa itu pedofilia di beberapa referensi. Salah satu referensi yang saya baca itu dari laporan Tempo. Jadi buku Tempo itu melaporkan tentang kasus-kasus pedofilia di Indonesia dan bagaimana penjelasan ilmiahnya. Itu saya pikir. Nah, saya memang ketika nulis novel itu butuh latar yang pasti gitu. Meskipun nanti latar itu saya ubah. Tapi kecuali ini ada perkecualian Rumah Jadah. Itu saya tidak ada itu latarnya di Madura, Rumah Jadah. Kalau di Tanjung Kemarau itu di desa saya sendiri. Saya juga menulis naskah novel yang sampai saat ini belum terbit. Itu judulnya Tiang Garam. Dan ini saya tulis setelah saya menulis Tanjung Kemarau. Kira-kira tahun 2017 saya menulis novel itu. Sebelum menulis novel itu, saya berkeliling Pamekasan untuk mencari latar yang pas untuk novel itu. Dan akhirnya saya menemukan di satu wilayah pesisir di barat, di Tenggara lah ya, di Tenggara Madura, itu di Desa Tanjung di Kota Sek namanya. Nah balik lagi ke Pendosa yang Saleh, di novel ini saya singkat aja ya, di Pendosa yang Saleh biar nanti kita banyak diskusi. Di Pendosa yang Saleh saya menekankan pada bahasa juga. Saya lebih memperketat penggunaan bahasa saya. Sebenarnya memperketat bahasa ini saya sudah mulai dari novel Rumah Jadah. Ungkapan-ungkapannya dipersegar dan sebagainya. Tetapi saya baru menggunakan thesaurus misalnya itu di novel Pendosa yang Saleh. Jadi saya lumayan puas lah dengan bahasa yang digunakan di dalam novel Pendosa yang Saleh. Saya kira itu. Kemudian apalah lagi yang saya ungkapkan? Oh iya, ada lagi. Di novel ini saya juga menggunakan alusi-alusi dari dongeng-dongeng, baik dongeng Nusantara maupun dongeng dari Eropa. Di Nusantara misalnya ada cerita Timun Mas di situ. Alusi itu digunakan sebagai analogi sebenarnya, analogi kasus yang menimpa tokoh utama di dalam novel itu yaitu Mubarok dengan persoalan yang muncul di dalam Timun Mas misalnya. Tapi kemudian saya beri tafsir yang lain, termasuk dongeng-dongeng misalnya dongeng Hans Christian Andersen, kemudian Brother Grimm, itu saya juga meminjam itu. Dan sebenarnya ada satu lagi dongeng Nusantara yang bisa saya masukkan, tetapi mungkin tidak ada
tidak ada space lagi untuk memasukkan itu. Kalau saya mencoba memasukkannya, mungkin nanti saya akan terkesan memaksa. Itu cerita Dewata Cengkar dan Aji Saka. Itu mungkin bisa saya beri tafsir lain tentang cerita itu. Tetapi tentu saja saya tidak memasukkan cerita itu. Kemudian saya juga agak bergeser latar. Kalau di novel-novel saya sebelumnya, latarnya didominasi oleh pedesaan. Di sini saya pikir latar utamanya bukan di desa, meskipun di novel ini desa tetap ada, tetapi bukan menjadi latar utama. Jadi peristiwa banyak terjadi di latar kota. Dan lagi-lagi saya meminjam istilah Pamekasan dahulu, itu namanya Pamerlingan, untuk dijadikan nama kota di situ. Sebenarnya saya tidak terlalu berniat menjadikan novel ini sebagai novel yang berbau lokalitas. Tetapi mungkin pembaca dari Madura akan tetap menganggap novel ini sebagai novel yang berlatar lokalitas. Tetapi kalau misalnya teman-teman membaca novel ini, itu unsur lokalitasnya nyaris tidak ada. Dan mungkin saya akan terus-menerus bergeser dari lokalitas itu ke latar kota, latar desa maksudnya ke latar kota. Karena saya pikir latar desa di Madura itu sudah banyak ditulis oleh para penulis yang lain, sehingga saya ingin menjadikan latar itu hanya meminjam saja. Tidak ada yang faktual misalnya di situ. Tentu ada yang faktual, tetapi isu-isunya lebih pada isu kontemporer. Misalnya kalau teman-teman baca Pendosa yang Saleh, isu yang muncul itu misalnya isu tentang kelompok garis keras yang di Pamekasan itu sangat kentara, karena pemerintah di Pamekasan itu banyak juga dikendalikan oleh kelompok garis keras yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Kalau teman-teman membaca itu pasti akan tahu misalnya siapa itu Laskar Mati Syahid di novel itu. Tema-tema seperti itu memang sering muncul di dalam novel saya, meskipun saya pikir saya tidak sengaja untuk memasukkannya, tapi mungkin alam bawah sadar saya itu selalu mendorong tema-tema Islam garis keras itu muncul di dalam karya-karya saya.